Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Maurits, analis finance dari Amarket. Saya selalu hadir buat rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader supaya di hari yang sedang berlangsung ini, berjalan ini, rekan trader setidaknya punya sedikit pegangan, punya sedikit informasi sebelum rekan trader benar-benar masuk dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, hari Jumat pertama pada minggu ini, pada bulan ini, kita akan masuk dalam peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh para trader semuanya. Peristiwa non-farm payroll yang nanti akan dilakukan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Apakah yang akan terjadi pada non-farm payroll? Bagaimanakah pengaruhnya buat dolar pada hari ini? Kita akan bahas hal tersebut di tema harian kita pada hari ini. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk, mari kita bahas dulu tentang apa yang terjadi pada pasar kemarin ya. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar kemarin. Di sini rekan trader, yang terjadi pada pasar kemarin, saya bisa bilang buat rekan trader kemarin pasar sedikit mengalami pelemahan yang signifikan, terutama untuk dolar Amerika. Indeks dolar Amerika di sini sudah sangat jelas. Dia sempat turun di posisi paling terendah 105.630 walaupun sempat naik dan ditutup di posisi 105.988. Untuk euro angka saham dolar, kita bisa lihat euro USD. Euro USD sempat naik rekan trader sampai level yang paling tertinggi di posisi 1.06653. Setelah itu dia turun dan ditutup di posisi 1.06196. Begitupun juga dengan pound sterling, pergerakan yang sangat luar biasa, turun naik lagi, turun lagi dan naik lagi, dan ditutup di posisi seputaran 1.22036. Sedangkan untuk gold, kita sudah bisa lihat bahwa gold pada prinsipnya gold pergerakan yang terjadi pada hari kemarin ya, setelah dia sempat naik sangat luar biasa menuju ke 1990 dan sempat jatuh juga sangat luar biasa di sekitaran 1978. Pada prinsipnya gold ini fluktuasinya sangat tinggi selama minggu ini dan punya kecenderungan agak melemah minggu ini ya, ditutup di posisi 1985. Kita akan lihat harga gold hari ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang datar pergerakannya. Kalau saya mau bilang sih kemarin dia lebih banyak ke bearish ya, dan hari ini dia benar-benar wait and see. Setelah pada minggu lalu dia naik sampai nilai yang paling luar biasa 151, pada minggu ini dia lebih banyak lebih ke bearishnya rekan trader, bukan minggu kemarin sih, hari Rabu kemarin ya. Ini Jumat, Kamis, hari Rabu kemarin ya. Oke rekan trader, itu adalah data-data yang kita telah lalui pada hari kemarin. Sekarang kita coba masuk ke tema harian kita pada hari ini. Tema yang saya angkat adalah dolar terfokus pada non-farm payroll. Nah, ini data yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya, dan saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini nanti pada pukul 19.30 akan ada non-farm payroll yang akan dikeluarkan. Ini sangat berpengaruh buat arah pergerakan yang terjadi pada hampir semua aset, pasangan mata uang, dan lain-lain. Sampai Bitcoin pun juga, kripto pun juga pasti akan terpengaruh. Karena ya sekarang mau tidak mau semuanya udah sangat terpengaruh dan tergantung dari dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dolar setelah non-farm payroll, sebelum dan setelah non-farm payroll? Kita bisa lihat di sini bagaimana dolar Amerika ini dia benar-benar mengalami situasi di mana setelah kemarin FOMC dikeluarkan dengan kecenderungan lebih banyak ke dovish, membuat dolar Amerika secara bertahap sudah berada pada tingkat di mana pelemahan sudah mulai terjadi. Pada prinsipnya FOMC yang dikeluarkan kemarin ya, dia masih jeda seperti pada bulan sebelumnya, dan bulan ini juga dibilang bahwa jeda masih tetap diambil, tapi kecenderungan dovish sangat besar di sini. Kita akan lihat di sini rekan trader bagaimana arah pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika selama minggu ini, dan kita bisa lihat kemarin pun juga rekan trader bisa lihat bagaimana dolar Amerika ini
dia mengalami pelemahan setelah FOMC dikeluarkan. Dia sempat turun ke 105.4643. Setelah itu dia naik lagi, tapi hari ini dia bergerak di 105.874 ya. Secara tendensi rekan trader, kalau kita lihat dolar Amerika ini, menurut analisa saya, dia masih punya peluang untuk turun lebih jauh lagi sampai di seputaran 105.744. Dan kita lihat apakah nanti pengaruh non-farm payroll bisa memberikan tekanan terhadap arah pergerakan dolar Amerika. Kita tahu bahwa rekan trader bahwa non-farm payroll pada saat ini diperkirakan dia lebih diharapkan untuk mengalami kenaikan sampai ke 180.000 rekan trader. Coba saya balik dulu di sini ya, kabar. Oke, saya balik dulu. Oke. Nah, rekan trader bisa lihat untuk non-farm payroll hari ini diperkirakan sekitar 180.000 setelah pada bulan sebelumnya, bulan September kemarin dia sebesar 336, dan ini memang diharapkan oleh dalam perkiraan oleh pasar rekan trader ya. Dan kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa non-farm payroll ini yang merupakan data utama ini, dia memang benar-benar sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada non-farm payroll ini diprediksikan memang dia menuju ke 180, dan kalau kita lihat rekan trader, non-farm payroll ini memberikan kecenderungan untuk arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Kita lihat di sini dengan data sekitar 180 dengan asumsi apabila dia lebih tinggi dari 180, lebih tinggi dari 200, itu akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Akan tetapi apabila dia lebih kurang dari 200 atau lebih kurang dari 180, ini bisa dipastikan bahwa dolar Amerika akan tertekan rekan trader. Akan tertekan. Oleh karena itu, dengan tendensi yang terjadi sekarang ini, di mana data yang dikeluarkan oleh The Fed setelah hasil FOMC, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika pada saat ini. Dan kita lihat seberapa besarkah arah pergerakannya. Kalau saya, dalam asumsi saya, non-farm payroll ini kemungkinan besar dia masih bisa di atas 180 menuju ke 200-an ya. Memang dia sekitaran seperti kayak gitu ya. Nah, tapi dengan adanya hal tersebut, setidaknya dia akan memberikan sebuah tekanan terhadap arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Kita akan lihat dolar Amerika pergerakannya seperti kayak gimana, karena secara teknikal pun juga kalau kita lihat rekan trader, secara teknikal dolar Amerika ini dia sudah berada di titik yang paling terbawah, walaupun titik support ya. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa turun lebih rendah lagi. Dia bisa turun lebih rendah lagi sampai di 105, setelah itu baru dia akan balik arah. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, rekan trader, non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari ini pukul 19.30 akan menjadi landasan bagaimana arah pergerakan ke depan. Walaupun nanti minggu depan pun juga ada data inflasi ya, ada data inflasi karena dia berurutan ya. Setelah FOMC, non-farm payroll, data inflasi, dan kita akan lihat arah ke depan dari pergerakan dolar Amerika, karena dolar Amerika sangat dinanti-nantikan, di mana pergerakan dolar Amerika sangat mempengaruhi pergerakan semua aset dan pasangan mata uang lainnya. Rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada saat ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader, pada saat ini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami pelemahan yang signifikan. Dan kalau kita lihat di sini, peluang pelemahan ini masih saja bisa terjadi rekan trader. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 105.744. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah pun juga bisa terjadi, dan dia bisa berbalik arah sampai level yang paling tertinggi di seputaran 106.088. Coba masukin dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi arah pergerakan hari ini menurut analisa saya,
Dia akan mencoba antara 105.744 sampai 106.088. Bagaimanakah euro angkel saham dolar, rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa euro USD dia mengalami penguatan yang signifikan, dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih bisa berlanjut, rekan trader. Secara teknikal pun juga saya bisa bilang dia akan berlanjut. Kemungkinan besar kita tidak bisa bilang dia sampai di mana, tapi menurut saya dia masih bisa naik sampai level paling tertinggi di 1.06389 di daerah sini ya. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga lebih tinggi, rekan trader, sampai di level sini. Tergantung nanti hasil non-farm payroll hari ini. Dan selalu hati-hati, segala sesuatu bisa terjadi, dan apabila nanti terjadi pelemahan, ya pelemahan dia paling signifikan adalah sampai di level paling terbawah di seputaran 1.05996. Oleh karena itu untuk hari ini pola pergerakan dari USD yen Jepang menurut analis saya dia akan mencoba bergerak di seputaran 1.05996 sampai 1.06389. Bagaimanakah pound sterling, rekan trader? Kita lihat bersama. Untuk pound sterling, rekan trader, bisa dengan jelas kita lihat bahwa arah pergerakan pound sterling hari ini masih memiliki kecenderungan bullish. Bullish masih sangat kuat, rekan trader. Dalam asumsi saya, bullish ini bisa naik lagi sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.22231. Walaupun dia akan mencoba dulu di level 1.22142. Dan hati-hati pembalikan arah ini bisa membuat pasangan mata uang ini turun di level paling terendah di seputaran 1.21872. Oleh karena itu, menurut analisa saya bisa bilang dia akan mencoba naik sampai di level sini dulu, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik, bisa kebablasan naik di level paling tertinggi di seputaran 1.22231. Untuk gold, rekan trader, nah ini goldnya asik nih. Kita akan lihat bersama-sama. Gold, rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold tendensi penguatan masih kuat, dan saya bisa bilang bahwa dia ini masih kuat, rekan trader. Kemungkinan dia akan mencoba naik sampai di 1990 di seputaran sini. Nah ini dia, menurut saya dia akan coba sampai di 1990, itu level penguatan yang paling bisa dicapai. Kalau memang dia bisa naik lebih tinggi lagi, menurut saya dia akan sampai di 92 di sini. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi. Dia bisa turun juga sampai di level 1983 atau di 1981. Oleh karena itu saya coba ambil panjang. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak, rekan trader ya, dari sini sampai di posisi ini 1981.24 sampai 1990.74. Walaupun tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi penguatan dia bisa lebih kuat lagi sampai level paling tertinggi di seputaran 1992.08. Untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang. Pergerakan dari USD yen Jepang pada saat ini kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang dia pergerakannya hari ini, rekan trader, kalau menurut analis saya dia seperti pada hari kemarin. Pelemahan menurut saya masih sangat kuat, walaupun menurut saya dia datar banget pola pergerakannya, rekan trader. Tapi saya sekali lagi bilang bahwa peluang pelemahan bisa sampai di level 159.976. Dan hati-hati kalau pembalikan arah dia bisa naik ke level paling tertinggi di 150.519. Ini adalah arah pergerakannya. Nah di sini ya, antara 159.976 sampai 150.519. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa teknikal tadi barusan saya bilang. Sebelum saya selesai acara ini, seperti biasa saya mau bilang buat rekan trader, ada pesan-pesan layanan masyarakat buat rekan trader. Rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, ini adalah website resmi dari Amarket. Semuanya ada di deskripsi punyanya Amarket di channel ini. Kalau rekan trader ada waktu dan kesempatan, rekan trader jangan lupa juga ya subscribe channel YouTube Amarket. Bergabunglah dengan channel Telegram kami. Ya, kami memberikan yang terbaik buat rekan trader. Dan sekali lagi sebelum selesai, saya mengingatkan lagi buat rekan trader bahwa hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa. 19.30 rata-rata pendapatan, non-farm payroll, tingkat pengangguran, PMI jasa, dan PMI
non manufaktur pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.